warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Adestiorini, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Gizi. Dalam video ini, saya akan membuat contoh menu selingan pagi dan makan malam untuk pasien anemia. Mari kita simak videonya. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Timbangan, pisau dan talenan, dan bahan-bahan untuk menu selingan pagi yaitu kolak pisang, ada pisang kepok, santan, dan gula aren. Lalu untuk minumnya ada susu. Dan bahan untuk menu makan malam adalah semur daging ayam, kecap, dan minyak. Lalu ada tahu goreng, tahu, dan minyak. Kemudian ada tumis sawi dan tauge. Sawi, tauge, dan minyak. Dan yang terakhir ada buah pepaya. Kita timbang dulu bahan-bahannya. Lakukan hal yang sama dengan bahan-bahan lainnya. Inilah bahan-bahan yang sudah melalui proses penimbangan. Ada susu, pisang, gula aren, santan, tauge yang sudah dicuci, tahu, sawi yang sudah dicuci, minyak, ayam yang sudah dicuci, kecap, setengah sendok teh garam, dan 1 siung bawang merah dan bawang putih. Masukkan minyak. Saat menggoreng tahu, jangan lupa masak dengan api kecil. Setelah tahu berwarna kecoklatan, angkat tahunya dan tiriskan. Kemudian kita ganti wajan untuk menumis. Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris. Masukkan taugenya. Kecilkan apinya.
sawinya. Kita taruh ke dalam tempat penyajian. Sekarang kita akan memasak semur daging ayam. Setelah teflonnya panas, kita masukkan minyak yang sudah ditimbang tadi. Lalu bawang putih yang sudah digosok. Kemudian bawang merah. Kemudian masukkan kecap. Kemudian masukkan garam. Dan masukkan ayam. Ayam sudah berwarna kecoklatan dan sudah matang seperti ini, maka kita angkat. Masak air sebanyak 200 ml bersama dengan gula aren. Masak hingga gula arennya meleleh. Setelah gula meleleh bersama air, kemudian masukkan pisang. Setelah pisang setengah matang, masukkan santan. Kemudian masukkan susu. Lalu aduk-aduk. Setelah pisang matang, kita angkat dan masukkan dalam wadah. Ini dia hasil masakan kita. Menu selingan pagi yaitu kolak pisang. Menu makan malam yaitu nasi, tahu goreng, tumis tauge dan sawi, dan semur daging ayam. Serta jangan lupa untuk meminum air putih. I think I'm thinking straight. It's been 12 days. I think I'm thinking straight. It's been 12 days. I think I'm thinking straight. I think I'm thinking straight. It's been 12 days. I think I'm thinking straight. It's been 12 days. I think I'm thinking straight. I think I'm thinking straight. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah membuat menu makannya, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Anemia itu apa sih?
Anemia adalah suatu keadaan yang dapat ditandai dengan berkurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh. Anemia defisiensi besi merupakan masalah defisiensi nutrien yang paling banyak ditemui pada remaja putri. Anemia juga dapat diartikan sebagai kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Oleh karena itu, pengukuran anemia dapat dilakukan dengan indikator mengecekkan kadar Hb. Berapa sih kadar Hb yang normal? Kadar Hb menurut WHO berdasarkan kelompok umur anak-anak usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan adalah 11 gram per desiliter. Dan untuk anak-anak usia 5 sampai 11 tahun adalah 11,5 gram per desiliter. Dan untuk anak-anak usia 12 sampai dengan 14 tahun adalah 12 gram per desiliter. Dan untuk wanita tidak hamil, usia di atas sama dengan 15 tahun adalah 12 gram per desiliter. Dan untuk wanita hamil adalah 11 gram per desiliter. Dan untuk laki-laki berusia di atas sama dengan 15 tahun adalah 13 gram per desiliter. Karena anemia adalah suatu keadaan di mana tubuh mempunyai kadar Hb kurang dari normal, oleh karena itu prinsip diet untuk penyakit anemia adalah tinggi Fe atau zat besi. Kenapa harus tinggi Fe? Karena Fe atau zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah. Asupan zat besi yang tidak mencukupi dapat mengganggu pembentukan sel darah merah. Berapa sih kebutuhan Fe atau zat besi yang kita butuhkan setiap harinya? Teman-teman bisa lihat di AKG atau Angka Kecukupan Gizi yang telah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Masakan yang telah kita buat tadi adalah contoh menu untuk pasien anemia pada remaja putri dengan kebutuhan energinya sebesar 1741 kilokalori, proteinnya sebesar 65 gram, lemaknya sebesar 58 gram, karbohidratnya sebesar 239 gram, Fe-nya sebesar 18 gram. Kebutuhan ini adalah kebutuhan asupan zat gizi dalam sehari. Kemudian, kebutuhan ini dibagi menjadi 20% untuk makan pagi dan makan malam, 30% untuk makan siang, 15% untuk masing-masing selingan pagi dan selingan sore. Dan menu selingan pagi yang kita buat adalah kolak pisang susu yang mengandung energi sebesar 273 kilokalori, protein sebesar 5 gram, lemak sebesar 8,3 gram, karbohidrat sebesar 45,5 gram, vitamin C sebesar 2,39 mg, Fe atau zat besi sebesar 10,8 mg. Vitamin C membantu untuk penyerapan Fe. Kebutuhan menu selingan pagi yaitu kolak pisang susu yang telah dibuat memenuhi sebesar 15% dari kebutuhan sehari. Lalu menu berikutnya adalah menu makan malam, yaitu nasi, semur daging ayam, tumis sawi dan tauge, tahu goreng, dan buah pepaya yang mengandung energi sebesar 356,1 kilokalori, protein sebesar 13,48 gram, lemak sebesar 12,02 gram, karbohidrat sebesar 48,64 gram, vitamin C sebesar 54,4 mg, Fe sebesar 4,03 mg. Dan alasan memilih menu makan malam semur daging ayam, tumis sawi dan tauge, tahu goreng, dan buah pepaya adalah karena daging ayam dan tahu merupakan makanan sumber protein yang dimana kaya akan Fe, dan sawi, tauge, serta buah pepaya mengandung tinggi vitamin C dan Fe atau zat besi. Menu selingan pagi yaitu kolak pisang susu, dan menu makan malam yaitu nasi, semur daging ayam, tumis sawi tauge, tahu goreng, dan buah pepaya sudah memenuhi gizi seimbang dan kebutuhan pasien anemia pada remaja putri. Oleh karena itu, marilah kita makan yang baik sesuai dengan gizi seimbang dan kebutuhan kita. Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu disebutkan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan surat Al-Baqarah ayat 173 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya,
dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching.